Setiap tahun, ribuan peternak lebah di seluruh Amerika menghasilkan jutaan kilogram madu. Peternakan lebah ini memiliki dan mengoperasikan koloni lebah dimulai dengan satu ratu lebah yang dapat bertelur hingga 2.000 telur sehari, hingga akhirnya berkembang menjadi lebih banyak ratu seiring media atau rumah lebah yang ditambahkan. Selain itu, lebah dari peternakan ini juga memiliki peran penting terhadap pasokan buah-buahan di Amerika. Karena pada musim semi, lebah-lebah ini akan dibawa berkeliling ke pertanian sayuran dan buah-buahan untuk membantu penyerbukan dan mendapatkan lebih banyak madu. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan lebah madu modern di Amerika. Episode ini juga bagian dari request sahabat semua yang sudah menuliskan di kolom komentar. Ketika musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran, para peternak lebah madu akan cukup sibuk untuk membawa kotak-kotak ini untuk melintasi kota ke kota agar dapat membantu penyerbukan dan mendapatkan lebih banyak madu pada musim semi. Peternakan lebah madu di Amerika telah membantu penyerbukan berbagai macam tanaman seperti almond, apel, cherry, dan semangka. Namun sebelum cerita manis ini bermula, semua ini berawal dari tumpukan kotak-kotak kosong yang akan dijadikan rumah bagi para lebah madu yang disebut dengan supa. Pada pertengahan Juli hingga akhir Juli, para pekerja akan mencangkok ratu mereka sendiri. Royal jelly dioleskan ke cangkir sel berlapis lilin. Kemudian pekerja akan mengambil embrio ratu lebah. Setelah itu, pekerja akan menempatkan cangkir sel ini untuk dikembalikan ke sarang tempat lebah mengasuh bayi ratu. Dan beberapa hari kemudian, mereka sudah siap untuk dibawa dan dikembangbiakan ke kotak rumah lebah. Pekerja akan mengambil sel ratu dan kemudian menjepitnya dengan kawat yang selanjutnya memasukkannya ke dalam sarang baru. Penempatan pada frame seperti ini dapat melindungi embrio ratu baru, hingga ratu lebah ini siap untuk menantang ratu lama dalam pertempuran sampai mati. Seleksi alam ini memastikan sarang lebah hanya akan dihuni oleh yang terkuat dan sehat. Selanjutnya, sepanjang tahun kondisi sarang atau super ini perlu dipantau. Hal ini dilakukan untuk memastikan lebah ratu dan lebah pekerja dalam kondisi sehat. Di luar musim semi di mana tidak ada bunga yang tersedia, lebah tidak dapat menghasilkan madu. Oleh karena itu, mereka perlu diberi makan dengan cairan ini. Kemudian sarang juga perlu diperiksa. Pada bulan April dan Juni, rumah-rumah lebah ini akan berpindah-pindah sesuai musim bunga untuk digunakan dalam penyerbukan sayuran dan buah-buahan. Peternakan Subi Honey misalnya telah 30 tahun membuka layanan penyerbukan yang bekerja sama dengan banyak petani di California. Kotak-kotak rumah lebah ini diangkut pada malam hari saat lebah-lebah ini tidur. Sehingga ketika keesokan harinya, ketika lebah-lebah ini bangun, mereka akan menemukan ladang baru dan memainkan peran mereka dalam musim buah yang sukses.
Namun, ketika bulan-bulan di musim dingin, rumah-rumah sarang lebah ini akan dipindahkan ke tempat pemeliharaan lebah. Ketika musim semi selesai dan musim panas datang pada akhir bulan Juli, peternakan lebah akan mulai memanen atau menarik madu dari sarangnya. Alat penghasil asap atau juga disebut dengan smoker ini akan memaksa lebah untuk berlindung ke bagian bawah sarang. Perlu sahabat tahu, proses ini tidak berbahaya bagi lebah dan hanya bahan-bahan alami yang dibakar untuk menghasilkan asap. Selanjutnya, kotak-kotak atau rumah lebah yang berisi madu ini kemudian diletakkan di atas palet yang selanjutnya dimuat ke dalam truk dan diangkut ke rumah madu. Di dalam rumah madu, kotak atau super ini akan dibongkar dan disimpan di ruang panas yang disimpan pada suhu konstan 85 derajat untuk menurunkan viskositas madu sehingga membuat madu lebih mudah untuk diekstrak. Kemudian di rumah produksi, setiap sel akan dikeluarkan dari kotak, kemudian menempatkannya pada konveyor berjalan. Konveyor ini akan membawa sel dan memasukkannya ke mesin pembuka tutup sarang lebah menggunakan pisau tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk menghilangkan lapisan lilin dari sisir atau sel ini. Kemudian, pekerja akan memeriksa setiap bingkai untuk memastikan bahwa setiap tutup telah terlepas. Sebelum akhirnya, bingkai ini masuk ke mesin ekstraktor. Mesin ekstraktor madu ini dapat menampung 128 bingkai. Kemudian, ekstraktor madu ini akan berputar selama kurang dari 12 menit. Dengan putaran ini, madu dipintal dari sisir ke bagian luar ekstraktor dan dipompa ke separator. Selanjutnya, masuk ke mesin separator, madu akan diputar sekali lagi untuk menghilangkan partikel lilin yang masih ada dalam madu. Saat separator berputar dengan kecepatan tinggi, madu yang lebih berat dari lilin bergerak ke dinding luar melalui gaya sentrifugal. Setelah pembersihan menyeluruh, kotak super kosong ini disimpan untuk musim dingin. Madu yang diekstrak disimpan dalam tangki 2.500 galon besar yang menampung 27.000 kg. Madu kemudian dituangkan ke dalam tong 55 galon atau langsung dipompa ke semi-tanker stainless steel. Kemudian madu ini akan diangkut ke pabrik pengemasan madu. Setelah sampai di pabrik pengemasan madu, madu ini akan dipompa atau dituangkan ke dalam pengemasan yang canggih. Madu akan melalui berbagai proses yang menghasilkan hasil akhir madu murni 100%. Wadah madu akan diisi dan diperiksa. Kemudian madu dikemas di dalam kotak untuk dikirim ke toko grosir di seluruh dunia.